You break my heart, break my heart. Aku berdandan seperti apa ya? Seperti enong-enong. Karena apa? Karena enong-enong itu harus berdandan supaya cantik, supaya cetar, supaya membahana. Aku juga nggak mau kalah dong. Nggak mau kalah dengan enong-enong. Ya kan? Siapa tahu ada gua bisa menjebak-jebak jebakan Batman para petinggi-petinggi, para pengusaha. Jadi gua harus tampil cantik, kali ini harus tegang. Harus tegang membahana. You break my heart, break my heart. Aku berterima kasih ya kepada Pak RK yang dulu duduk di kantor. Terus lagunya pakai You break lagu aku. Aku melihatnya seperti di film-film Disney waktu itu Pak RK. Kayaknya mahal gitu. Gua cukup udah dandan ya kan. Gua ada lipstick, gua ada rambut, gua ada jegang. Gua ada seperti enong-enong. Siapa yang mau gue jebak? Harus menghasilkan gue ini karena gue pengen kerja yang enak, yang hanya gini tanpa kerja berat, tanpa keluar peluh manja, tapi gue bisa dapat duta, bisa menjamin masa depan gue. Untuk soal istrinya, mau itu laki orang, mau enggak laki orang, gue nggak peduli, bodo amat. Dilaporin, ya nggak apa-apa kan gue terkenal dulu, laporin mah lama, ya banyak bukti harus dikumpulkan lama. Jadi gue nggak masalah, yang penting gue udah terkenal dulu, udah banyak duit. Nah nanti kalau misalnya masuk dia juga paling cuma setahun 2 tahun, habis itu dia terkenal. Duit. Habis itu udah terkenal, wah hebat dia si Tessa habis dari pejebong gitu kan, hebat dia habis dari pejebong. Nanti pasaran gue naik, banyak keuntungan gue say. Aduh, kalau soal malu nggak usah dipikirin, malu udah dibuang. Malu itu tempatnya sekarang ada di belakang, ya kan, ada di WC umum itu malu. Jadi nggak usah malu, say. Nggak perlu malu, nggak perlu. Yang penting bisa dapat duit dengan cara mengengking-ngengking begini-gini. Udah dapat duit jebret. Daripada mencari duit sekarang susah. Daripada harus sekolah kayak anak gue, sekolah sampai S2 susah. Kaya-kayaan, tajir-tajiran, enong-enong. Enong-enong jauh lebih kaya, jauh lebih keren tuh. Gue ini ya sambil menunggu teman gue yang namanya Bang Anton itu untuk melihat perkartuan yang katanya enong-enong sekarang lagi naik daun, lagi viral, ular bulu kali naik daun. Gue akan buka kartu perenong-enongan dengan pejebong, ya kan Bang Anton? Tuh Bang Anton, si Ali Tarot yang dipunyai oleh Tessa Mariska Channel. Gak ada yang lain. Rasis, itu mah ada numpang sama gue. Gak udah, rasis itu teman gue saya. Jangan lupa, yang punya rasis Tessa Mariska, lo awas lo, bapak lo. Ini Bang Anton. Iya, Mbak. Aduh Bang Anton, aku mau lihat-lihatin next. Sekarang lagi viral banget nih. Viral soal dunia perenong-enongan. Oke. Perenong-enongan dan para pejebong. Oke. Yang punya duta. Aku pengen ngebuka kartunya. Oke. Ngasek. Tetap dibantu oleh netizen itu, dia suruh tiduran di sini. Netizen tiduran di sini. Kita mau buka kartu. Sambil dudukan lesehan. Kayak orang main, Bang Anton tadi lupa bawa kartu. Biasa. Bang Anton itu kalau kemana-mana biasanya dia lupa bawa kartu. Tapi kalau gue paksa, langsung dia keluarkan kartunya. Karena bagaimanapun juga Bang Anton itu udah trademarknya dengan tarot gitu. Jadi harus ada kartu. Sambil gue duduk nyantai begini ya kan. Seperti gue di warung kopi. Ya namanya juga gue enong-enong. Gimana lah, terserah gue lah. Yang penting menghasilkan duit. Dan gue sekarang, hai ibu cantik. Ada tamu gue banyak, say. Ada ibu cantik juga. Perkenalkan dong ibu cantik. Ini say, ini model majalah. Nanti gue kenalin nanti ya. Sini bu, sayang. Oh ibu cantiknya mahal, say. Nggak kayak gue. Kalau gue mah gue nih murah, say. Muncul aja gue. Kalau orang cantik mahal, nggak mau muncul dia. Kalau Bang Anton setengah mahal, saya gue paksain dia untuk muncul. Bang Anton, nah kartunya. Wih, enak banget nih. Ini kita kayak mau main gaplek ini Bang. Kayak mau main gaplek kita di sini nih, gitu. Jangan lupa Bang, takut kena ompol, jadi plastiknya belum dilepas. Daripada diomongin netizen, mending gue ngomong duluan. Plastiknya belum dilepas, saya takut kena ompol. Ya. Oke, Bang Anton. Bang Anton ngikutin nggak sekarang ini ada seorang
Pak RK pejabat. Oke. Nah, dan dia kan ini diduga, rumornya dituduhkan. Pokoknya banyak segala macam bahwa dia mempunyai anak dari seorang L. Nah, L ini katanya dia masih betul-betul tidak punya orang, tidak punya pacar segala macam ini. Kita runut dulu dari awal nih, Bang. Jadi, apakah ini menurut kartu Bang Anton? Saya mungkin netizen juga penasaran. Kalau di tarot, apakah anak yang dilahirkan oleh L itu bapak biologisnya adalah Bapak RK? Saya mau buka dari kartu. Bisa. Berarti namanya dia 4 nama dia 11. Lisa. Ya. 11. Kita ini nih ya. 11 bener ya? 11 apa 12 ya? 4. Ya 11. Berarti 11 kali kocok. Kalau saya sekolahnya biasa ya, saya sekolah dunia perenong-enongan saya. Kalau kita harus menyesuaikan, kalau kita ngomong enong-enong, kita menyesuaikan dengan dunia perenong-enongan. 11 Bang Anton. 11. Ya. Apa yang mau ditanya? Saya gini Bang Anton, ini kita membaca dari kartu tarot ya, karena ini kan banyak nih, ada yang bilang mengklaim itu anaknya, ada yang mengklaim bilang enggak, ada yang bilang sensasi juga bilang segala macam. Saya cuma mau tanya awal dulu, apakah benar itu anaknya Pak RK? Yang didugakan bahwa itu anaknya Pak RK. Ini prediksi jangan baper, prediksi loh ini, prediksi. Jadi kartu yang keluar adalah King of Wands. Jadi ini adalah satu kebijaksanaan yang dimana apa yang diomongin itu selalu benar. Karena dia punya titah yang namanya raja. Jadi dia apa yang diomongin selalu benar. Jadi kalau dibilang ini anak biologis dari Pak RK, ya, kan waktu itu aku udah pernah ini juga ya di rasis juga. Rasis biar aja Bang, saingan kita dia. Terus pernah di rasis juga. Jadi kemungkinan besar iya sih, ini ada anaknya, tapi gini, bukan ada anaknya, tapi ini gini. Aku runut dulu ya, bahwa pure biologis kita belum tahu. Ya, di sini pure biologi belum tahu, tapi hubungan ada. Hubungan ada. Iya, betul. Hubungan ada. Betul. Tapi kalau untuk anak biologis di sini aku lihat bukan sih. Bukan. Aduh, gue deg-degan saya. Gue deg-degan. Bukan. Tapi kalau hubungan ada di sini. Ya, hubungan ada. Kalau biologis enggak? Enggak ada. Tuh kata tarotnya Bang Anto, biologis enggak, say. Biologis. Ya, tolong lu coba cari kartu tarot lagi yang biologisnya iya. Yang ini biologisnya kagak. Tapi kalau hubungan ada. Hubungan ada. Hubungan itu antara hubungan kan kita nggak ngerti ya. Ya, hubungan apapun kita nggak tahu lah. Maksudnya ya antara hubungan ya mungkin hubungan kayak teman atau apa kan kita nggak tahu ya. Nanti kita buka dari kartu, kita bisa Bang. dari situ juga iya. Nanti. Yang pasti ayah biologis kata kartu tarot Bang Anton kagak. Bukan. Kita buka selanjutnya ya. Apa tujuannya si L ini membawa-bawa Pak RK dalam hayat biologis untuk Ananda? Tujuannya. Ya. Ini Knight of Wands juga. Jadi tujuannya adalah ini kan perjalanan dia ya. Yang pasti ini ada sangkut pautnya untuk sensasi. Jadi ini perjalanan ya. Bener loh kartunya ini perjalanan. Ini perjalanan menuju sensasi, menuju tenar. Sensasi dan tenar. Gitu. Jadi ini yang dibawa sama dia kan tongkat ya. Maksudnya tongkat. Ini tongkat yang dibawa tongkat sama dia betul. Ini tongkat. Ya. Untuk perjalanan jauh. Jadi, dia mau menuju perjalanan ini dia harus ada sensasi. Harus dia bikin sensasi, sesuatu yang
yang di luar inilah, di luar apa namanya, di luar apa sih namanya, unpredictable lah intinya, unpredictable. Dan kebetulan memang dia pernah ada hubungan, kita nggak tahu hubungan itu seperti apa. Pernah ada hubungan dengan Pak RK, tapi kan kita nggak tahu hubungannya seperti apa. Ya kalau menurut Pak RK sih hubungannya emang betul. Karena Pak RK ini kan orangnya baik, silaturahmi menjaga. Dan kebetulan yang menurut cerita ya, menurut cerita yang aku baca juga, jadi si perempuan ini mendatangin untuk meminta bantuan sekolah. Nah, Pak Eka memberi bantuan sekolah, itu berarti berhubungan dong, berhubungan baik malah ya. Ada hubungan, bukan? Ya, ada hubungan baik. Dan ternyata setelah hubungan ini melalui perjalanan hidup, ya, dari ini kartunya cewek ya, kartunya L ya. Perjalanan hidupnya di sini membuktikan bahwa dia harus mengadakan sesasi untuk perjalanan hidupnya dengan pakai tongkat. Jadi ini tongkat ini berarti mengembara ya, jalan panjang betul. Ya. Jadi intinya dia harus menembus hal-hal yang apa ya, maksudnya yang di luar kebiasaan dia. Betul. Gitu. Istilahnya semak belukar apapun akan dia tentang, ya kan? Istilahnya itu pun percaya nggak percaya, pokoknya dia hajar dulu betul. Untuk mencapai satu tujuan bahwa dia boom, benar. Betul. Gitu. Toren Sumo. Proses itu berjalan dalam arti kata dilaporkan loh. Gimana perasaan seorang Lisa? Perasaan seorang Lisa. Takutan atau gimana? Ya, yang pasti dia lagi berusaha untuk menutupi apa namanya kesalahan dia. Ini ada begging di sini. Ada begging. Jadi di mana ini kan ada cewek nih. Dia menutupi maksudnya. Ya. Menutupin kemaluannya. Jadi intinya dia lagi berusaha untuk apa namanya? Dia tahu ini sesuatu hal yang salah. Dan dia tahu ini berbanding terbalik dengan apa yang dia inginkan, yaitu ketenaran. Orang malah menghajar dia, netizen malah menghajar dia dari berbagai macam, kayak contoh maaf ya, maksudnya dari fisik, dari fisik, betul, dari fisiknya dia. Nah ini kan ada kemaluan yang ditutupin sama dia. Gitu. Sebenarnya dia malu ya, tapi ditutupi ya. Ini aku ini ya sayang. Ini daun-daun nutupin, jadi dipakai daun-daun ya. Jadi intinya dia tidak sesuai dan berbanding terbalik dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia hanya ingin mencari sensasi, tapi dengan perjalannya waktu ternyata netizen mempermalukan menilai dia beda, bukan seperti itu. Tidak seperti yang dia duga. Tidak seperti yang dia duga. Gitu. Tadi dalam perjalanannya kartu kedua, dalam perjalanannya dia pengen dapat pujian segala macam, dapat kekayaan, tiba-tiba ternyata yang dapat malu. Betul. Masya Allah, gua baca kartu. Oke, prediksi Bang Antoni selalu benar. Prediksi Bang Antoni bikin gua deg-degan loh. Oke, apalagi netizen? Apa yang membuat laporan dalam kata RS berisiko kasus untuk melaporkan? Apakah memang benar merasa difitnah atau gimana? Kenapa Pak R bersikukuh untuk melaporkan si L ini? Apakah merasa difitnah atau merasa apa? Kenapa Pak L terus berusaha untuk mempidanakan? Nanti aku pisahin dulu ya kartunya. Tapi aku tetap ngambil dari kartunya Lisa aja. Iya, karena kan ini ada perasaan di sini. Iya, betul. Oke. Ini King of Cup. Jadi King of Cup ini adalah keren. Kenapa dia ingin mempidanakan? Karena ini tadi yang aku bilang, ini menurut dia adalah sesuatu yang tidak benar, dan ini di luar batas kewajaran, di mana dia sudah menganggap Lisa itu sebagai yang nggak tahu ya hubungannya sebagai teman, ayah atau anak atau dan lain-lain. Ternyata dia apa namanya melaporkan hal yang lebih dari itu, yang dibilang ini punya anak atau apa, dan dia merasa ya dia harus melaporkan ini gitu. Supaya dia tetap, ini kan orang mempertahankan kejuaraan trofi ya, supaya kan orang ke trofi itu berarti dia menang. Betul. Berarti jadi, dia nomor 1. Dia harus mempertahankan identitasnya dia sebagai, ya maksudnya kemarin kan sebagai kepala daerah apa gitu. Sebagai kepala orang nomor 1 lah ya. Di Jawa Barat ya. Nah, makanya dia mempertahankan ini. Itu adalah salah satu cara dia untuk mempertahankan
Oh, Gitu. gila kartunya loh. Ini orang-orang juara kan pasti memperebut trofi, mempertahankan trofi. Jadi trofinya dia. Pak RK melaporkan hanya untuk mempertahankan harga dirinya. Harga dirinya dia, betul. Iya. Secara analoginya berarti. Iya, betul. Mempertahankan harga dirinya dia. Gua Mama Loreng, Bang. Iya. Betul. Jadi, oh gila keren ya. Wow, ini bertahan di sini. Iya. Oke. Karena sudah ada yang bicara soal itu, memang mengakui ada salah satu cowok, maksudnya udah ada yang mengakui bahwa itu anak dia. Oh, saya belum tahu malah. Nah, ada seorang cowok Hah? mengakui bahwa, itu bukan anaknya RK, itu anaknya gue. Oke. Karena waktu gue sama lu kan ketemu di salah satu klub, dan kita situ mabora bareng, dan kita melakukan setelah itu, dan itu anak gue. Lu ada wawa gue, bahwa lu menyatakan bahwa lu hamil dari hasil hubungan yang kita mabora itu. Ngerti bahasa mabora, Bang? Ya. Gara-gara sebotol minuman. Tuh. Jadi pertanyaannya adalah, apakah gara-gara lelaki itu sudah tampil mengakui sehingga Ridwan melaporkan. ada istilahnya ditanggepin lah. Tadinya nggak mau ditanggepin ya, nih. Betul. Kan gini loh, masalahnya gini loh, dia kan seorang, kita tahu dia siapa. Ya receh deh, terserah lu udah mau ngomong apa, gua nggak mau nanggepin, dicuekin. Tapi setelah ada pengakuan bahwa itu anak gue, baru si bapak mau melaporkan. Apakah ada hubungannya begitu, Bang? Ya, oke, kita ngambil satu kartu lagi aja ya. Ya, bukan masalah itu. Jadi ini terbalik. Jadi bukan permasalahan itu, tapi RK itu merasa bahwa ini adalah harga dirinya dia yang selama ini dijaga sama dia. Masya Allah. Tapi kenapa harga diri ini dengan semena-mena dia melaporkan hal yang tidak benar itu tentang kejadian dirinya yang dimana sekarang RK juga sedang kemarin kan dia sedang untuk berusaha untuk ini ya, maksudnya wise gitu untuk menanggapinya. Itu bukan hanya itu hanya isapan jempol doang, gula-gula lah, lu pansos sama gue gitu lah. Tapi ternyata makin kesini dia makin lebih parah. Makin berani. Ini ya, betul. Akhirnya RK hanya mempertahankan harga dirinya. Bukan dari permasalahan karena ada cowok yang mengaku karena itu anaknya dia, bukan. Bukan ya. Jadi istilah gini loh, orang itu kalau mau mengambil start dia akan mundur dulu. Dia lihat dulu, diperhatikan, begitu nanti peng gitu kan gitu. Seorang atlet ingin mempertahankan kejuaraannya kan begitu ya. Keren sih menurut gue ya, makanya hati-hati sih kalau kita ya, maaf ya. Kalau kita bermain dengan para orang pinter, pejebong ya atau segala macam, kita tahu kalau pejebong itu berarti amanat rakyat gitu ya. Amanat rakyat berarti ada kepintaran-kepintaran. Kalau kita mau hajar dia, mau jatuhin dia, lu mikir 1000 kali say. Ya, Toren. Mikir 1000 kali. Jadi orang bagaimanapun dia akan mempertahankan jabatannya. Pertama dibiarkan dulu, lu koar lu dah. Lu koar kayak istilahnya kita terserah lu dah mau ngomong apa. Tapi begitu di saatnya dia di sini langsung bertindak ya. Jadi bukan karena ada pengakuan dari seorang lelaki itu ya. Karena emang dia menjaga itu, maksudnya dia mempertahankan harga dirinya dia. Betul sih ya. Di sini mempertahankan harga diri sama menjual harga diri nih kayaknya ya. Jadi harga diri ini di sini agak-agak begini ya, agak-agak nyatu di sini ya. Oh Masya Allah. Apalagi pertanyaannya netizen? Pertanyaannya ini prediksi faktanya bahwa benar nggak pengakuan anak dari seorang laki? Oke, ya. Gue nongkrong dulu nih, enak deh, nggak panjang nih ya kan. Oke. Kan kemarin tuh laki-laki tuh mengaku anaknya. Itu kira-kira bener apa enggak? Jangan-jangan ada laki-laki lain lagi nih ngaku, nanti ada laki-laki lain lagi ngaku, ada laki-laki lain lagi ngaku nih. Bener nggak, Bang? Statement yang dia bilang itu bener. Bener. Statementnya dia ya. Statementnya dia yang dia keluarkan itu bener. Gitu. Berarti itu diprediksi itu bapak kandungnya. Betul. Bapak biologisnya. Bapak biologisnya dia. Oh, pantes dia berani untuk tes Pantes DNA. Dia ngajak loh. Aduh, ini enaknya gue makan jengkol kayak gini. Udah kayak di warung-warung gue di tepi sawah ya kan. Kaki gue pun naik kan. Biasa saya emak-emak begitu saya kaki naik. Oh, jadi makanya dia berani untuk ngajak tes DNA karena memang dia merasa itu anak gue. Itu anak dia. Ini kan ada di sini ada King ya, King of Cup. Dia membawa ini sama nih. Ini cup dengan cup. Dia sama-sama mempertahankan harga dirinya. Yang ini Knight itu adalah seorang petarung dan dia seorang raja, King. King of Cup. Jadi intinya dia mempunyai
pride yang dia harus jaga juga. Oh. Jadi intinya apa yang dia omongin, apa yang dia ucapkan itu dia benar. Itu dia bukan merasa itu adalah anak biologisnya dia. Oh, berarti termasuk bertanggung jawab ya ini ya. Ya. Walaupun misalnya nggak dikewong, nggak dikawin, tapi dia merasa itu anak gue. Tapi karena ini terblow up, jadi akhirnya dia ngomong. Oh, tadinya mau ngumpet juga. Tadinya mungkin kayaknya mau ngumpet juga karena dia ragu juga anak gue apa enggak sih. Kan lu bukannya gini, tapi akhirnya dia. Tapi bagus juga sih kan dalam hukum Islam. Apalagi anak perempuan harus jelas nasabnya siapa. Betul. Terima kasih loh Bapak yang udah ngakuin loh. Kamu keren banget karena itu adalah anak kamu perempuan. Karena nanti kalau dia nikah kan harus ininya. Harus bapak kandungnya. Betul. Dia. Bukan katanya oke emaknya nggak menghilangkan nasab, tapi tetap bapak kandung harus, kalau enggak itu anak dikawinkan berzina loh seumur hidup loh. Berarti bener loh bapak ini sebagai pahlawan juga. Kalau dibiarkan gitu dia nggak mengaku itu anak kandung gue, kasihan nih anak. Betul. Makanya itu momen yang pas sebenarnya untuk bikin ini. Karena kan di sini ada raja yang sedang megang. Iya bener, ini harga diri gue. Harga diri, betul. Oh loh. Kalau yang namanya cup itu adalah harga diri dan hawa nafsu. Betul, sama ini tadi cup juga, harga diri juga. Harga diri juga, malah dia lebih junjung tinggi. Lebih junjung tinggi karena emang tinggi kedudukannya. Kalau ini kan kedudukannya nggak jelas. Iya enggak, maksudnya intinya gitu maksudnya dia mempertahankan itu. Kalau bukan orang sembarangan. Kenapa? Maksudnya ini yang mengaku itu anaknya bukan orang sembarangan. Orang punya nama dan umur. Iya, baru lahir punya nama lah saya, baru lahir juga punya nama. Orang kaya juga atau apa gitu. Ya ini kalau ngeliat di sini sih ya orang yang punya apa ya, aku bilang dia punya kedudukan, punya kasta, enggak, tapi orang yang cukup lumayan lah kayak kampung gitu kali ya. Lumayan. Lah itu kan gue mama kampung. Gue mama kampung. Bukan orang sembarangan juga. Ya intinya seperti itu. Tapi mabora bareng-bareng. Mas orang nggak sembarangan bisa mabora bareng-bareng, ya kena lah dia. Ini setengah sembarangan saya. Karena perkenalannya mabora, ya kan, kecuali perkenalannya nggak mabora, kan aku yang ngikutin ceritanya begitu. Nah kalau aku emak-emak, kalau orang sudah mabora, kalau aku, itu berarti orang udah agak setengah sembarangan karena dia mabora. Kalau orang mempertahankan marwahnya, dia akan bertahan apalagi di tempat umum, dia nggak akan mabora. Kesian kecapean ya netizen itu ya. Terakhir. Kok terakhir aja berapa menit udah? 20 Terakhir untuk tutup closing. Apakah ini nanti proses laporan itu sampai di pengadilan atau? Oh iya betul. Betul, iya. Kan laporan dari si Bapak nih, Bapak RK. Nah, betul. Apakah laporan ini lanjut sampai LM itu bisa di pengadilan dan diputus bersalah? Gampang, kita tinggal ngambil. Kemungkinan besar ini akan ini kan apa namanya? Lihat ya kartunya. Piala. Ya, jadi tadi juga ya sama. Ini semua tentang harga diri. Jadi ini kemungkinan besar akan berjalan ke proses pengadilan. Ini Four of Cup. Gila ya, kartunya semua harga diri semua. Harga diri yang semua. keluar harga diri, cawan. Kayak semua. tadi kan aku baca tentang apa namanya materi kan. Materi keluar kan semua pentacle semua. Iya. Ya kan, ini tentang tongkat ini harga diri semua. Harga diri semua loh, ini keluar kartu-kartunya. Harga diri dan cup. Gila loh ini. Jadi ini dan ini juga ada tentang kemaluan juga. Iya, jadi di sini berarti gini loh, garis besarnya di sini tentang orang yang nggak punya malu, orang yang menutup malu, orang yang mengumbar kemaluan, sama harga diri di sini. Betul. Gila, karena kartunya semua bicara tentang harga diri. Ya. Ya. Dan di sini akan menuju ke apa namanya? Pengadilan, persidangan. Oh. Tapi kita kan ini kan ada proses dulu ya. Iya. Ada proses dulu. Gitu. Ini kita nggak tahu berapa lama prosesnya, tapi akan menuju ke sana. Akan menuju persidangan. Akan menuju ke sana persidangan. Oke. Bisa nggak Bang? Kalau nggak bisa jangan. Bisa nggak diprediksi dari kartunya Bang Tarot Bang Anton, siapa nanti yang menang di persidangan? Kalau nggak bisa jangan. Bisa aja. Oh sih. bisa, boleh bisa saya. Aja. Kita sebelum terjadinya persidangan kita udah lihat dulu prediksinya. Jadi kita tinggal nyantai. Itu kan cuma tinggal apa namanya memvalidasi ini kan, maksudnya apa namanya? tuntutan dia benar atau tidak kan? Iya, betul. Oke, tuh. Semua berbau tongkat. Ya, ini kartunya. 7 of Wands. Ini 7 of Wands. Ya. Jadi di sini yang akan menang adalah orang yang digugat.
Dilaporkan, sorry, orang yang dilaporkan. Oh. Yang menang. Lihat itu. Ini kan terbalik luncingnya ke sini. Oh. Jadi orang yang dilaporkan yang mungkin akan memenangkan kasus ini. Ini kayak ada 2 laporan ya. Yang cewek melaporkan, yang cowok melaporkan. Iya. Bener nggak sih? Belum. Baru yang cowok. Baru yang cowok kan? Nah, ini. Pelapor yang menang. Yang lapor. Yang Maksudnya, lapor. Yang lapor. Dia melaporkan, dia menang. Jadi maksudnya. Pelapor yang menang. Iya. Oh, karena ini tetap ya apa? Yang lancip. Iya, betul. Ya, kita doain aja. Ya, kita doain. Ini semua prediksi ya. Ini semua Iya. prediksi ya. Ini Semua prediksi, tapi Bang Anton nggak bisa dipungkiri ya, prediksi Bang Anton itu hampir rata-rata hampir menuju ke semua 99,9%. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Prediksi kartu-kartu Bang Anton itu memang jitu-jitu. Lembar demi lembar dibuka sama Bang Anton, lembar demi lembar kita akan deg-degan dengan kartunya Bang Anton. Karena tangannya itu sama kartunya itu udah nempel banget. Apa yang kita mau langsung itu sehingga gua hah gitu. Jadi tetap gue bilang Bang Anton, 100% kebenaran ada punya Allah. Ya, betul. Dan kita tidak percaya 100%, tapi percaya 99,9%. Itulah selama ini ada buat saya, ada di Bang Anton. Ya, Oke, buat kita semua, thank you banget Bang Anton, prediksi Sama-sama, dari kartu-kartunya. Ini kartu-kartunya Anton tuh enaknya Bang, itu berbicara Ya. dan nyangkut semua. Betul. Dan ini intinya adalah harga diri Harga diri semua nih. dan kemaluan. Ya, itu betul. intinya. Betul. Thank you, terima kasih. Dan intinya adalah perjalanan menuju pansos. Betul. Tessa Mariska dong, artis sudah tahun 94, nggak ada pansos-pansosan. Cocok. Jadi kalau kamu mengira akan menjadi tenang dengan cara pansos dan menjatuhkan orang, yakinlah itu nggak bakalan lama Ya, dan betul. kamu akan terjebak sendiri. Betul. Oke, Bang Anton, thank you. Sama-sama, Ada di Tessa Mariska Mbak Channel. Tessa. Bang Anton dan saya Tessa Mariska. Thank you buat Thank semua. you. Bye-bye. Bener ya? Iya loh. Lupa harga.